Shalom warga kerajaan sorga, selamat pagi di pagi yang indah di hari Jumat Agung ini kita merayakan sebuah karya yang besar di kayu salib. Nah, ayat itu diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita semua umat manusia. Ribuan tahun yang lalu Yesus mati dan dibangkitkan. Orang Kristen telah memproklamasikan salib dan kebangkitan Yesus sebagai titik balik yang menentukan keselamatan bagi semua umat manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, ayat bacaan hari ini Paulus menganggap itu sebagai berita yang sangat penting bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semua sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan Tuhan selama ini di dalam Alkitab. Jumat Agung dalam bahasa Inggrisnya adalah Good Friday atau hari Jumat yang baik. Pastinya pada saat Yesus mati di kayu salib, tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya saat itu yang bisa mengatakan bahwa itu adalah hari yang baik. Ingat, Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga berkali-kali kepada murid-muridnya. Jika mereka semua mendengar, menyimak, dan mengerti dengan baik dan benar, mereka pastinya akan beriman dan menunggu hari ketiga di mana Yesus pasti bangkit. Banyak janji Tuhan yang kita tidak percaya, sehingga banyak hari-hari kita menjadi tidak baik. Walaupun di sekeliling kita tidak baik, setiap hari selalu baik bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Banyak orang yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi yang menyalibkan Yesus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu semua perbuatan dari kepemerintahan Romawi saat itu. Jadi mereka mengatakan bangsa Yahudi atau pemerintah Romawi yang membunuh Yesus. Ya, perhatikan ini baik-baik. Sebenarnya tidak ada satupun manusia yang sanggup menyalibkan Yesus jika dia tidak mengizinkan itu semua terjadi. Yohanes 10 ayat 17-18 menyatakan dengan jelas bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Perhatikan dengan teliti. Ayat ini mengatakan bahwa tidak seorang pun sanggup mengambil nyawa Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan nyawanya sendiri. Walaupun dia mati di kayu salib, itu bukan karena dia dibunuh oleh tentara Romawi atau bangsa Yahudi. Itu semuanya karena Yesus yang rela berkorban untuk kita semua hari ini. Perhatikan ayat di Matius 26 ayat 53 ketika Yesus akan ditangkap. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Dengan mudahnya Yesus dapat memerintahkan malaikatnya untuk menolong dan melepaskan dia dari hukuman salib. Tetapi dia tidak melakukan itu karena dia tahu bahwa dia sedang menjawab kebutuhan kita, yaitu keselamatan. Kita perlu mengerti dengan benar bahwa Yesus memiliki kuasa yang melebihi siapapun dan apapun di dunia ini. Dia tidak menggunakan haknya, bahkan dia meninggalkan kesetaraan dengan Allah dan dengan relanya dia mengosongkan dirinya untuk menjadi serupa seperti manusia. Filipi 2 ayat 5-7. Ini semua dilakukan supaya kita semua mengerti bahwa kesedihan dan kepedihan secara emosi dan sakit secara fisik ketika disalib, semua itu dirasakan oleh Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan sanggup menggunakan kuasanya meninggalkan itu semua, dan supaya dia bisa menjadi manusia, dia akan melewati proses penyaliban setara dengan manusia. Itu semuanya diberikan untuk kita hari ini, dan itu sebabnya hargai karya Tuhan yang besar, penebusan yang sah di kayu salib. Ini semuanya adalah semuanya untuk kita. Salib adalah tempat kita melihat pertemuan antara penderitaan Yesus
dan pengampunan Tuhan yang diberikan untuk kita. Salib Yesus adalah tempat di mana tuntunan Tuhan berjumpa dengan penebusan dan kasih karunia Yesus. Terimalah Dia sebagai juru selamat hidupmu dan jangan pernah abaikan dan anggap enteng karya Dia yang mahal untuk kita semuanya. Kita hargai itu semuanya dan kita bersuka cita untuk karya yang besar itu. Mari kita mulai hari yang baru ini, hari yang indah ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih mengucap syukur buat Jumat Agung ini Tuhan, The Good Friday. Dan kami bisa mengatakan ini Tuhan, karena kami tahu Yesus mati dan bangkit untuk kami. Pengorbanan yang besar, pengorbanan yang luar biasa untuk umat manusia. Ajari kami Tuhan hari ini, kalau kami menonton video ini Tuhan, renungan ini Tuhan, dan kami belum menerima Yesus sebagai juru selamat, hari ini kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Yesus, dan menjadikan Engkau juru selamat atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat Jumat Agung, buat penyalipan karya-Mu yang besar di kayu salib, dan ketika Engkau katakan selesai, semuanya komplit buat kami. Tidak ada penghukuman, tidak ada penuduhan, tidak ada penghakiman, bahkan kutuk keturunan sudah dihapuskan di kayu salib. Dan itu kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.